Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Nazandi dengan NIM 090111382126 Saya akan menjelaskan materi yang judul Classification of Information Extraksi atau klasifikasi ekstraksi informasi. Berikut gambar dari subtugas. Information extraction. Ekstraksi informasi atau information extraction bisa disingkat IE adalah teknik untuk mengambil informasi yang diperlukan dari dokumen yang relevan. Penggunaan IE tidak hanya terbatas pada bidang hukum, di mana informasi penting seringkali disimpan dalam beberapa paragraf atau kalimat dan membantu para pengacara dalam pekerjaan mereka. IE juga berperan dalam mengekstrak informasi dari dokumen terstruktur, seperti formulir, proses pembentukan jaringan hukum, pengelolaan data paten, dan ekstraksi riwayat hidup individu. Text from information dibagi menjadi 3 bagian, yaitu name entity recognition, relation extraction, event extraction. Name entity recognition atau disingkat NIR adalah salah satu tugas penting dari sistem ekstraksi informasi yang digunakan untuk mengekstrak entitas deskriptif. Ini membantu dalam identifikasi entitas generik atau independen dari domain seperti lokasi, orang, dan organisasi, serta entitas yang spesifik tergantung pada domain seperti penyakit, obat, bahan kimia, protein, dan sebagainya. Relation extraction adalah subtugas dalam ekstraksi informasi yang menemukan hubungan signifikan antara entitas. Dengan menganalisis properti semantik dan kontekstual data, entitas dan relasi digunakan untuk memberi label data dengan benar. Dalam RI, pendekatan yang diawasi menggunakan teknik berbasis fitur dan berbasis kernel. Event extraction. Event extraction adalah salah satu tahapan dalam proses ekstraksi informasi dari teks yang tidak terstruktur. Ini merujuk pada identifikasi dan ekstraksi informasi tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam teks, seperti nama acara, tanggal, lokasi, peserta, dan detail lainnya terkait peristiwa tersebut. Tujuannya adalah untuk mengubah teks yang mengandung informasi tentang acara atau peristiwa menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan dapat digunakan untuk menganalisis lebih lanjut. Selanjutnya, audio. Audio dibagi menjadi 2 bagian, acoustic event detection, automatic speech recognition. AED atau acoustic event detection adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeteksi peristiwa atau suara tertentu dalam data audio. Tujuan utama AED adalah untuk mengenali dan mengekstrak informasi tentang peristiwa atau suara yang terjadi dalam lingkungan akustik, seperti percakapan manusia, bunyi alam, atau peristiwa lain yang dapat dideteksi melalui audio. Automatic speech recognition. Pengenalan ucapan otomatis atau bisa disingkat ESR adalah tugas pengenalan dan konversi ucapan menjadi media lain, seperti teks dan juga disebut sebagai speech to text. Dapat disingkat STT. ESR digunakan secara luas dalam panggilan suara, penentuan rute panggilan, perintah dan kontrol suara, pembelajaran bahasa berbasis komputer, pencarian suara, dan robotika. Yang selanjutnya yaitu image. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu text recognition, visual relationship detection, face recognition. Text recognition. Teks dalam gambar dapat digunakan untuk mengekstrak beragam informasi. Teks yang tertanam dalam gambar dan video memberikan informasi yang berguna tentang konteks visual, sambil meningkatkan efisiensi pencarian berbasis data kunci, pengindeksian, pengalaman pengambilan informasi, dan pembuatan otomatis keterangan gambar. Sistem ekstraksi informasi teks mendeteksi, lokalisa, dan mengidentifikasi teks dalam data visual seperti gambar dan video. Konteks visual dapat dibagi menjadi 2 tipe, konteks perseptual dan konteks sistematik. Fitur-fitur warna bentuk
terstruktur, dan atribut temporal adalah contoh konteks perseptual. Sedangkan konten sistematik berurusan dengan identifikasi dan pengenalan objek, entitas, dan peristiwa. Visual relationship detection. Deteksi hubungan visual mengekstrak informasi interaksi objek dari gambar. Presentasi semetik dari hubungan objek ini disajikan dalam bentuk triple, subjek, predikat, objek. Ekstensi triple sistematik dari gambar akan bermanfaat untuk berbagai aplikasi dunia nyata, termasuk pencarian informasi berbasis konten, menjawab pertanyaan visual, mencari kalimat ke gambar, dan pengenalan dengan detail halus. Tugas utama dalam deteksi hubungan visual dalam pemahaman gambar adalah klasifikasi dan deteksi objek, serta pengenalan konteks atau interaksi. Face recognition adalah aplikasi khusus dari pengenalan wajah dalam konteks image from informasi attraction. Ini adalah teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi individu berdasarkan ciri-ciri wajah mereka dalam gambar atau video. Sistem face recognition mencoba mencocokkan ciri-ciri wajah yang ada dalam gambar dengan data wajah yang telah diketahui sebelumnya. Ini digunakan dalam beberapa aplikasi seperti pengenalan wajah dalam pengamanan, identifikasi pengguna dalam perangkat pintar, atau pengindeksan foto berdasarkan orang yang teridentifikasi dalam gambar. Lanjut ke video from information extraction. Dibagi menjadi dua bagian, automatic video summarization dan text recognition video. Automatic video summarization adalah salah satu aspek dalam pemrosesan video dari informasi extraction. Ini melibatkan proses ekstraksi informasi dari video untuk menciptakan ringkasan singkat dari video tersebut. Automatic video summarization membantu menjanjikan informasi yang relevan dan penting dari video panjang, memungkinkan pengguna untuk memahami atau mengkonsumsi konten dengan lebih efisien. Ini dapat digunakan dalam beberapa aplikasi, seperti pemantauan video, analisis media sosial, atau penyajian berita video ringkas. Teknologi dalam domain ini terus berkembang, termasuk penerapan teknik pembelajaran mesin dan pengolahan citra yang canggih. Text recognition video atau pengenalan teks dalam video adalah proses identifikasi dan ekstraksi teks yang terdapat dalam konten video. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk mengenali, mengekstrak, dan memahami teks yang muncul dalam klip video, baik itu dalam bentuk penulisan yang muncul di layar atau objek yang memiliki teks. Pengenalan teks dalam video adalah salah satu komponen penting dalam pemrosesan video, terutama ketika informasi teks perlu diekstraksi atau disadur dalam video. Teknologi ini juga dapat membantu dalam analisis dan penelusuran konteks video, serta meningkatkan aksesibilitas bagi mereka yang memiliki gangguan penglihatan dan menyediakan transkripsi teks untuk elemen-elemen teks dalam video. Kesimpulan, tinjauan literatur sistematis bertujuan untuk menyelidiki tantangan sistem AI untuk data besar yang tidak terstruktur, seperti teks, gambar, audio, dan video, sambil mengeksplorasi teknik-teknik canggih yang memungkinkan dapat mengatasi keterbatasan saat ini. Di lingkungan big data, analisis dan penambangan data semakin kompleks, mengingat pertemuan besar-besaran data tidak terstruktur. Fokus utama dari tinjauan ini adalah untuk merinci dan menganalisis tantangan yang dihadapi sistem AI dalam menghadapi data besar yang bervariasi, serta untuk mengidentifikasi arah penelitian masa depan dalam mengatasi tantangan tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.